Ada hal yang menarik yang seringkali ditanyakan oleh sebagian besar mahasiswa. Sebenarnya skripsi itu layaknya tiap bab itu berapa halaman sih? Atau total dari semua skripsi itu sebenarnya berapa halaman? Nah, mau tahu jawabannya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya. Kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing berdasarkan beberapa informasi yang saya dapatkan dari adik-adik mahasiswa yang menyatakan bahwa sebenarnya berapa jumlah halaman yang dibutuhkan atau yang paling yang make sense atau normalnya di dalam sebuah skripsi. Ada juga yang menyatakan bahwa berapa sebenarnya tiap-tiap bab itu halamannya gitu. Nah, kalau berkaitan dengan halaman sebenarnya ini tergantung dari stylenya masing-masing dosen pembimbing gitu. Jadi yang perlu saya tekankan dulu di sini kepada adik-adik mahasiswa bahwa tidak ada aturan baku di dalam jumlah halaman skripsi tersebut. Ya, tidak ada aturan baku. Lu mau 100 halaman ya oke, 200 halaman oke, atau bahkan yang 15 halaman ya oke, asalkan itu sudah bisa mengcover semua hasil penelitianmu, ya sah-sah saja gitu ya. Jadi tidak ada sebenarnya aturan baku ya. Ini yang pemahaman saya. Jadi saya sudah juga menanyakan di beberapa dosen di universitas yang lain, tidak ada aturan baku bahwa bab 1 itu harus sekian halaman, bab 2 sekian halaman, bab 3 sekian halaman, bab 4 sekian halaman, bab 5 sekian halaman, atau bahkan total dari seluruh skripsi itu sekian halaman. Tidak gitu. Jadi kita itu membebaskan kepada mahasiswa berekspresi, silakan. Anda maunya berapa halaman gitu, tetapi yang make sense ya, yang masuk akal gitu. Jadi yang masuk akal itu seperti apa? Ya tentunya berdasarkan kriteria dari masing-masing dosen pembimbing. Jadi antara dosen pembimbing yang satu dengan dosen pembimbing yang lain itu bahkan untuk mentreat, jangankan antara dosen pembimbing yang satu dengan dosen pembimbing yang lain ya, sesama dosen pembimbing saja beda mahasiswa, satu dosen pembimbing dengan beda mahasiswa itu mentreat mahasiswanya itu juga berbeda-beda ya. Jadi kita mentreatnya itu, kalau menurut pengalaman saya ya, kalau saya mentreatnya itu sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Saya tidak bisa menyamaratakan semua kemampuan mahasiswa saya ketika saya membimbing gitu. Contoh kecilnya misalnya begini. Ini saya tidak nyepelekan ya, atau bahkan mengurangi rasa hormat saya terhadap kemampuan anak-anak di luar Pulau Jawa ya, tidak ya. Saya berapresiasi ke mereka atas kemauan mereka, fight mereka untuk bahkan keluar dari zona nyamannya mereka, mencari ilmu di luar jauh dari rumahnya. Itu saya sangat mengapresiasi mereka semacam itu. Nah, bagaimana saya men-treat mereka? Nah, ketika saya mendapatkan mahasiswa, antara mahasiswa yang memiliki kemampuan menurut saya itu adalah dibandingkan dengan mahasiswa saya yang lain itu jauh, maka saya pasti akan men-treatnya berbeda. Begitu. Ya, antara mahasiswa. Jadi saya tidak bisa men-treat mereka itu sama gitu. Tetapi saya tetap harus mengikuti kaidah aturan yang berlaku di kampus saya. Nah, sama halnya kalau misalnya masing-masing dosen itu juga memiliki kriteria membimbing yang berbeda-beda. Jadi kalau adik-adik mau melihat skripsi temannya satu bandingkan antara temannya dengan satu dosen pembimbingnya, akhirnya dibimbing dengan dosen yang sama, pasti akan memiliki halaman yang berbeda-beda gitu, jumlah halamannya artinya ya, jumlah halamannya. Jadi tidak ada, sekali lagi saya tekankan bahwa tidak ada sebenarnya aturan baku ya, aturan yang ditetapkan bahwa jumlah halaman itu sekian ya gitu. Contoh kecil misalnya begini ya. Di kampus saya salah satu jurusannya itu adalah dia seperti kayak membuat apa ya?
Jadi kalau saya lihat rata-ratanya ya itu mungkin style dosennya ya, mungkin terbawa ketika mereka masih kuliah dibimbing dengan dosen di universitas yang lain, ketika mereka sudah menjadi dosen kemudian itu ikut terbawa menjadi style, pada akhirnya mereka membentuk stylenya sendiri di kampus barunya gitu ya, ketika mereka menjadi dosen. Apa yang terjadi di situ yang saya lihat? Yang saya lihat adalah rata-rata mahasiswanya ini ketika mereka mengerjakan skripsinya tebal-tebal banget gitu ya, tebal-tebal banget skripsinya, jauh dari di luar dari dugaan saya ya, gitu. Nah, saya seringkali bilang ke mahasiswa saya bahwa saya tidak suka dengan skripsi yang tebal gitu ya. Saya tidak suka dengan skripsi yang tebal. Kenapa demikian? Satu, itu membuang waktu saya untuk mengoreksi kalimat mahasiswa, apalagi kalimat mahasiswa itu kan tidak seperti kita membuat kalimat dosen ya. Menyusun kalimatnya itu kan tidak seperti kalimat-kalimat dosen ya. Mereka masih belum mengerti bahwa di dalam skripsi itu harus menggunakan lebih banyak kalimat aktif misalnya atau kalimat pasif, kemudian SPOK-nya atau subjek predikat objeknya itu harus jelas. Nah, itu berbeda kalau kita bandingkan dengan kalimat yang disusun oleh dosennya. Nah, oleh karena itu saya seringkali menyampaikan ke mahasiswa saya bahwa nggak usah terlalu memikirkan halaman gitu ya. Banyak mahasiswa yang bertanya kepada saya bahwa idealnya dalam sebuah skripsi itu berapa halaman. Itu saya sering menyatakan bahwa oke, kalau mungkin di dosen A itu dia juga menyatakan tidak terpaku pada sebuah halaman judul atau jumlah halaman skripsi, tetapi mereka mungkin menyukai yang namanya skripsi yang tebal. Nah, kalau saya enggak. Saya bukan tipikal orang yang suka dengan skripsi yang tebal gitu. Jadi bisa dilihat di mahasiswa-mahasiswa saya, pokoknya yang penting itu kalau saya itu adalah, mungkin juga dosen-dosen pembimbing yang lain ya, yang penting itu adalah inti pokok apa yang dia bahas itu sudah diutarakan di dalam laporan skripsinya tersebut di situ, dan itu sudah sesuai dengan standar yang saya tetapkan di masing-masing mahasiswa dengan tidak keluar dari zona peraturan yang ditetapkan SOP di kampus saya atau di fakultas saya, semacam itu. Jadi tetap berdasarkan SOP. Nah, di SOP pun itu tidak ada tertulis bahwa jumlah halaman itu harus sekian, nggak ada. Jadi ini ya, sekali lagi saya tekankan ke mahasiswa, ini bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman mahasiswa bahwa nggak usah deh terpaku dengan jumlah halaman di dalam sebuah skripsi itu ya, nggak usah dipikirkan. Fokus saja kepada penelitian saudara, fokus kepada bagaimana Anda menyusun kalimat di dalam sebuah skripsi, ketimbang harus memikirkan judul. Nah, ini kenapa saya membahas ini, karena banyak sekali yang bertanya tentang ini, yang sejauh ini memang saya tidak menemukan di dalam komentar di YouTube saya, tetapi ada beberapa yang mungkin lewat temannya kemudian bertanya kepada saya, kemudian ya udah saya coba untuk membuatkan sebuah video yang bisa sekiranya membantu adik-adik mahasiswa ya terkait dengan berapa sebenarnya jumlah halamannya. Oke? Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.